Salam God Lovers. Ketika kita andalkan Tuhan Yesus, maka Dia akan memberkati setiap kita. Mari pagi ini bawa hidupmu kepada Tuhan. Angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya, haleluya, Kaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, hari ini saya Ragu Lewi akan bicara tentang jangan sok tahu. Amsal 12 ayat 15 versi BIMK mengatakan, orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Saudara, ini sebuah ayat yang menarik bahwa sok tahu adalah sesuatu yang menyebalkan, bukan cuma di masa kini, tapi juga di masa dulu. Akan sangat menyebalkan saat kita berada di hadapan orang yang merasa tahu segala hal, tapi sebenarnya kita tahu, semakin kita ngobrol sama dia, semakin kita menyadari bahwa dia sebenarnya nggak tahu banyak, cuma mungkin mulut besar saja. Tapi kita juga sering ketemu sama orang kayaknya dia merasa bahwa dia itu nggak tahu apa-apa, selalu merasa salah dan sebagainya. Dan saya menemukan ada dua manusia yang mungkin sering kita temui, yaitu selalu merasa benar dan selalu merasa salah. Satu merasa dia selalu bisa melakukan dan bertindak dengan baik, mikir yang paling baik, seakan paling tahu dengan baik. Satu merasa bahwa dia nothing, bukan apa-apa, suka bikin dosa, langsung merasa tidak layak dan sebagainya. Saya ketemu orang seperti ini begitu banyak, dan especially dalam pelayanan, di dalam bisnis pun ini begitu banyak yang terjadi. Saya rasa orang-orang seperti ini bukan berarti dia nggak tahu apa-apa. Mungkin dia memang tahu sesuatu, mungkin banyak hal dia tahu, tapi seperti yang saudara tahu, pengetahuan
dan hidup dan dunia selalu berjalan, selalu berkembang. Sehingga jika dulu dia yang paling tahu, maka bisa saja sekarang menjadi bukan yang paling tahu. Saudara, saya tahu bahwa ada orang-orang yang pada masanya tahu segala sesuatu. Bahkan mungkin di pelayanan ada yang menggurui generasi muda dan sebagainya. Mungkin dia karena merasa lebih tahu. Dan memang pada di awalnya mungkin dia merasa tahu. Tetapi tidak mengerti sosial media zaman sekarang. Mungkin TikTok, Instagram, sehingga membuat dia kekurangan informasi atas apa yang sebenarnya dialami oleh generasi muda. Sehingga terjadi gap antara dia dan generasi muda. Yang dia berpikir yang paling tahu, padahal dia kekurangan variabel pengertian dengan sosial media, sehingga dia nggak selalu tahu sebenarnya generasi muda seperti apa. Kenapa? Karena sebenarnya keduanya itu sama, saudara. Dua-duanya insecure. Yang satu insecure di gunung yang tinggi, satu insecure di lembah yang dalam. Ada juga orang nggak tahu diri udah dikasih sesuatu, merasa aku layak mendapatkannya. Saudara tahu bahwa orang sok tahu adalah orang-orang yang punya problem sebenarnya menurut saya di identitas mereka. Padahal sebenarnya ada solusi yang lebih baik dimanapun kita berada. Entah di dunia pelayanan, dunia bisnis, di dalam keluarga. Ada solusi yang lebih baik, yaitu jadi manusia seutuhnya. Yaitu jadi manusia yang bisa benar dan bisa salah. Steve Jobs yang sudah meninggal, dia selalu bilang begini, saya hire anak muda atau saya hire orang baru bukan supaya saya bisa kasih tahu mereka apa yang harus dilakukan, tapi supaya mereka bisa kasih tahu apa yang kami harus lakukan. Tentu ini sesuatu yang baik, saudara, bahwa identitas kita sebagai manusia yang utuh harus kita mengerti. Dan menjadi manusia utuh bukan berarti manusia yang tahu segalanya, tetapi manusia yang bisa salah, bisa juga benar. Saudara nggak bisa memungkiri kenyataan bahwa saudara nggak selalu tahu segala hal. Harus belajar terus. Kita harus belajar terus. Saudara tahu nggak, sampai hari ini kalau ada satu hal yang saya sampai detik ini tidak pernah sesali, adalah saya selalu menjalin hubungan dengan teman-teman generasi yang jauh lebih muda. Saya ngobrol sama mereka, saya cerita sama mereka, saya menanya pendapat mereka. Apakah pendapat mereka pasti benar? Enggak juga, namanya juga masih muda. Tetapi minimal saya mengerti angle cara berpikir mereka. Sehingga pada waktu saya bicara dengan mereka, saya nangkep apa yang mereka bicarakan. Saya kebayang apa yang mereka bicarakan. Dan saya berdoa supaya kita jangan sampai terjebak menjadi orang bebal, menjadi orang dungu. Tapi tetaplah jadi orang, berapapun umur kita tetap menyadari bahwa kita gak selalu tahu banyak hal. Kita masih harus terus belajar. Kalau benar, ya good for you. Kalau salah, ya gak apa-apa. Namanya juga manusia, hidup belajar. Menjadi orang punya hikmat ilahi, berarti menyadari bahwa kamu bisa benar dan salah. Namun juga kita menyadari bahwa baik kita benar maupun salah bisa dipakai Tuhan untuk ngajarin kita sesuatu. Kita perlu belajar untuk tahu diri. Tahu diri itu identik dengan kata yang kasar, tapi sebenarnya kata ini menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup. Kita tahu diri, tahu siapa diri kita, tahu kita sudah sampai mana, mengetahui apa yang kita bisa, mengetahui yang kita kurang bisa, mengetahui bahwa pengetahuan akan terus bertambah, pelajaran akan terus bertambah, hidup akan terus berubah, dan kita juga perlu dinamis. Saudara tahu gak, ciri-ciri orang dipimpin Roh Kudus di Kisah Para Rasul adalah mereka yang jadi orang dinamis. Kuasa, bahasa Greek-nya adalah dunamos. Dari dunamos muncul kata dinamit dan dinamis. Orang-orang dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang paling dinamis yang pernah ada. Saudara, tahu diri juga adalah sebuah mindset yang netral tapi sehat, yang mengerti bahwa kita diciptakan sungguh amat baik oleh Tuhan. Anda bisa salah, Anda bisa benar. Dan kalaupun Anda salah, Tuhan tetap mengasihi Anda. Semua orang bisa punya namanya hari buruk. Kita salah terus. Tapi saudara perlu tahu bahwa bahkan hari buruk pun cuma berlangsung 24 jam. Dan keesokan harinya kita akan punya hari yang baru. Bad day is only an event, not a destiny, saudara. Saudara, usul saya, berapapun umur saudara, banyaklah bertanya. Banyaklah bertanya pada generasi yang lebih muda. Banyaklah bertanya sama orang-orang yang mungkin lebih tahu dari Anda. Keep asking questions. Yang muda bertanya, yang lebih senior juga bertanya. Kenapa? Bertanya bukan tanda orang tidak mengerti. Bertanya adalah tanda seseorang justru saking punya pengertiannya, dia ingin bertanya. Bertanya bukan tanda orang lemah. Bertanya adalah tanda orang kuat. Sudah waktu yang kita keluar dari budaya-budaya seperti itu, dan kita mulai banyak asking questions. Tuhan pun bertanya pada Adam dan Hawa. Tuhan bertanya. Bayangkan saudara, Tuhan tahu semuanya tapi milih bertanya. Kalau Tuhan Sang Gembala Agung bertanya, masa Anda malu bertanya? Gak apa-apa, kalau memang gak tahu gak apa-apa, tanya aja. Kita memang bukan yang paling tahu sampai detik ini. Sudah tahu gak, di gereja saya, di tempat saya melayani, banyak event-event, bukan ide saya lagi, tapi ide generasi di bawah saya. Karena saya merasa mereka, bukan karena saya gak punya ide, tapi karena saya merasa
Mungkin aja mereka lebih tahu dari saya untuk menjangkau generasinya. Kadang kita perlu menerapkan mental let the best idea win. Bukan karena Anda yang pemimpin, idemu yang harus didengar. Kalau idemu buruk, walaupun Anda pemimpin, maka Anda bisa bikin rugi organisasi Anda bisa bikin rugi perusahaan Anda bisa bikin rugi komunitas Anda, dan bahkan Anda bisa bikin rugi gereja Anda. Sadarilah bahwa ide kita tidak selalu terbaik. Let the best idea win. Kalau memang ide anak-anak atau orang-orang lain atau yang bahkan bukan pelayanan kita lebih baik, nggak ada salahnya kita adopsi ide itu. Apalagi kalau ide itu sangat berhubungan dengan visi dari apa yang sedang kita bangun. Saya harap ini menjadi sebuah hikmat yang menyegarkan bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah hikmat yang terkandung dalam setiap firman-Mu membuat kami bisa tahu diri Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau berbicara pada setiap anak-anak-Mu di sini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Thank you Lord, we love you. Di dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan berkati.